Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Ada sukacita untuk kita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Saya bisa melihat wajah-wajah yang diberkati yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami datang di hadapan. Ini kami anak-anakmu memberikan waktu kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
terbangun. Kami boleh merasakan indahnya pagi hari. Kami boleh ambil keputusan untuk boleh datang beribadah pagi hari ini buat kami yang sehat. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh mengatasi permasalahan kami yang kami pikirkan tadi malam. Kami boleh mengatasi kekecewaan kami yang sudah kami lewati tadi malam. Biarlah pagi hari ini menjadi berkat yang baru bagi kami, menjadi anugerah yang baru bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh melihat kasih-Mu. Bukan hanya hari ini, tetapi besok, lusa, bahkan sampai selamanya di dalam Engkau kami boleh bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Sukacita melimpah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Saya undang Bapak Ibu berdiri, naikkan dengan sukacita pagi pujian kita pagi hari ini. Mari datanglah ke baiknya. Oh, HP kita nggak bisa tidak mengurangi sukacita. Amin. Yes. Mari datang. Datanglah ke baiknya dengan hati bersuka ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan seperti itu. Kami melihat kebaikan Tuhan untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan seperti yang baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kaum pria, katakan mari datang ke baiknya. Yes. Amin. Ini hati kami bersuka bagimu. Kami melihat kebaikan-Mu setiap hari Tuhan. Kaum wanita katakan datanglah. Yes. Datanglah ke
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya Tuhan akan bertanya, apa yang kau bawa bagiku? Apa yang kau kerjakan bagiku? Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan ini. Kita menyadari kita adalah hamba. Saat lahir kita tidak membawa apa-apa, tetapi selama ada kesempatan di dunia ini, kerjakanlah keselamatanmu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini, koneksikan imanmu kepada Yesus. Beberapa menit, koneksikan imanmu kepada Yesus yang sumber iman itu, supaya kau bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kau bisa mengerti maksud-maksud Tuhan, supaya kau bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Hanya melalui iman. Tak terjangkau dengan pikiran kami siapa Engkau Tuhan. Tak terjangkau Tuhan dengan pengetahuan kami siapa Engkau Yesus sesungguhnya. Tetapi dengan iman kami menerima Engkau sebagai pelindung, sebagai penjaga dalam hidup kami, pemelihara dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kami, kami tidak tahu. Kami tidak bisa lihat dengan mata jasmani kami Tuhan. Tetapi kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang menolong batu bersama dengan kami, bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Secara manusia kami takut, secara manusia kami cemas, secara manusia kami khawatir. Tetapi dalam iman, haleluya, kami bisa gembira. Di dalam iman, kami bisa bersuka cita. Di dalam iman, kami bisa berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami datang di dunia ini Tuhan tidak membawa apa-apa. Dan jika kami mau kembali kepada Bapa juga tidak membawa apa-apa. Tanamkan kesetiaan, tanamkan ketaatan dalam hidup kami. Sementara Tuhan izinkan kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang memelihara kami. Terima kasih Bapa yang memproteksi kami. Terima kasih Bapa yang memberkati kami. Taruh
pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin. Adakah iman di dalam hidup kita? Karena memang hanya imanlah kita bisa mengerti siapa Tuhan. Amin. Perkara-perkara rohani hanya bisa ditangkap melalui iman. Tidak bisa dengan akal kita, tidak bisa dengan rasio kita. Semua sulit kalau diterima dengan logika. Tapi ingat, bukan bertentangan antara iman dengan rasio, bukan. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang supranatural yang memang kita imani dalam hidup kita. Amin. Ada perkara-perkara yang ajaib, dan itu perlu kita ketahui dalam hidup kita hanya melalui iman. Hanya melalui iman. Saya sedikit singgung ya. Memang judul firman Tuhan pagi ini, jangan menyerah. Koneksikan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Yang mengaruniakan iman itu kepada kita. Hanya lewat iman kita mengerti hal-hal yang rohani. Puji Tuhan, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 25, 28. Tapi kita baca ayat 21. Satu perikop itu kita baca. Saya tertantang dan menarik dengan judul firman Tuhan pagi ini, jangan menyerah. Amin. Never give up. Kita tidak perlu menyerah dalam hidup kita. Amin. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, jangan pernah menyerah. Amin. Hidup ini adalah perjuangan. Amin. Hidup adalah perjuangan. Kita buka di dalam Matius pasal 15 ayat 21, perumpamaan Kanani yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Amin. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tidak kebetulan saya tadi mendapat inspirasi bahwa koneksikan imanmu kepada Sang Pemilik. Amin. Supaya kata menyerah itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Lihat nanti kita kata perempuan Kanani menyerah atau tidak. Klimaksnya di ayat 28 berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu apa yang kau kehendaki." Dan apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Amin. Anaknya sembuh. Coba ya kita analisa sedikit ya. Saya sedikit dapatnya kalau ya ada roh yang menyala. Analisa ya. Coba kita lihat di dalam ayat 21, 22 berkata demikian. Itu yang pertama, kedatangan Yesus dan permohonan perempuan Kanaan. Amin. Ayat 21, 22. Kemudian ayat 23, 25 itu adalah respon Yesus terhadap perempuan Kanaan. Kemudian ayat 26, 27 itu adalah permohonan perempuan dan jawaban Yesus. Dan ayat 28 adalah pernyataan Yesus atas iman perempuan Kanaan itu. Amin. Ayat 28. Nah, sedikit kita bicara mengenai sejarah. Ya, Tirus itu adalah daerah yang cukup strategis.
di mana daerah itu menjadi perdagangan barang-barang mewah. Barang-barang mewah, dijual emas, mutiara, permata dan yang lain-lain. Dan juga merupakan tempat persinggahan kapal-kapal pesiar, kapal-kapal besar. Itu yang disebut dengan Tirus ya. Dan mengapa Yesus pergi ke sana? Apa tujuannya Yesus pergi ke sana? Dan dikatakan bahwa Yesus pergi ke sana sebenarnya adalah hanya untuk singgah dan istirahat. Setelah seharian dia melayani. Coba lihat nanti di masa-masa sebelumnya, Yesus dengan sibuk melayani. Dia berbicara di depan hukum Taurat, dia mengajar, dia menyembuhkan banyak orang, dan dia lelah. Jadi dia mau sebenarnya pergi ke kota yang disebut dengan kota perdagangan tadi, dan dia mau istirahat di sana dan singgah. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perempuan Kanaan yang datang, dan itu mengganggu istirahatnya Yesus. Pelajaran rohani yang kita dapat dari sini apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai pelayan Injil, kalaupun kita punya waktu istirahat, kalaupun kita punya waktu weekend, kalaupun kita punya waktu untuk bersantai, itu juga bisa menjadikan sebuah pelayanan. Amin. Itu juga bisa menjadikan sebuah pelayanan, di mana Yesus juga nanti kita lihat bisa menolong perempuan Kanaan itu. Amin. Dia datang di situ untuk liburan, dia datang di situ untuk singgah dan istirahat. Tetapi dia tidak jadi istirahat karena diganggu perempuan Kanaan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan bulan ini adalah tema misi. Jadi Bapak Ibu ketika mau liburan ke Bali atau liburan ke mana lagi yang lain, itu juga bisa menjadi satu pelayanan. Amin. Ketika saudara bertemu dengan orang, sampaikan salam, sampaikan kasih. Amin. Itu sudah bentuk pelayanan. Bagi saya pribadi, pelayanan yang paling utama dan skala prioritas dalam hidup kita adalah di mana kita berada, hormati Tuhan dan hargai Tuhan. Amin. Itu tuh. Ketika kita bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, itu sudah juga pelayanan ibadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita sesungguhnya adalah 24 jam, bukan 5, tapi 24. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, itu 5. Kalau kita berapa? 24 jam. Mestinya kita tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Itu yang bisa saya ambil dari ketika Yesus diganggu dalam istirahatnya, dia mau berlibur. Kemudian kita belajar siapa sih perempuan Kanaan itu? Apakah dia mau mengikuti Yesus gitu ya dari Allah? Nah, dikatakan dalam buku yang saya baca bahwa perempuan Kanaan ini adalah keturunan bangsa Amori. Amori itu adalah anaknya Ham, cucunya Sedum. Ya, jadi bisa kita lihat nanti itu di Bilangan pasal 13 ayat 9 bahwa dia adalah cucunya Nuh. Di Kejadian juga ada. Nah, mengapa dia ada di Tirus dan di situ? Perempuan Kanaan ini mengapa ada di Kanaan? Di Tirus. Sementara dia adalah perempuan Kanaan. Nah, kemungkinan besar dikatakan bahwa nenek moyang mereka merantau ke Tirus, ya, ke Sidon, merantau. Dan nenek moyang mereka adalah pelaut pada waktu itu dan mereka menetap di sana. Itu sebabnya ada disebut dengan perempuan Kanaan. Jadi kalaupun dia membuka satu desa di sana, itu tidak menghilangkan sukunya. Ya, sama seperti suku Ambon. Di Jakarta itu di Matraman ada disebut dengan kampung Ambon. Tapi itu masih jauh ya. Itu memang orang Ambon semua. Dan sejarahnya itu adalah pejuang dulu. Apa Siliwangi saya nggak ngerti atau veteran saya nggak tahu. Tapi mereka ada di satu komplek itu. Dan itu semuanya adalah orang-orang Ambon. Suku Ambonnya nggak hilang, tapi mereka ada di perantauan. Kira-kira begitulah hal yang sama ya.
perempuan Kanaan ini ada di kota Tirus di daratan Sidon. Dan orang tua mereka menetap di sana. Itu nanti bisa kita ketemukan dengan seruan daripada perempuan Kanaan itu yang berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku Tuhan anak Daud. Jadi karena orang tua perempuan Kanaan ini merantau susah lama di Tirus, dan pada pemerintahan Raja Daud, waktu dia raja, diceritakan nenek moyangnya kepada dia bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud. Amin. Itu sebabnya kasihanilah aku Tuhan anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Amin. Kita bisa menerima itu ya, bahwa dia juga keturunan dari Daud. Itu sebabnya dikatakan kasihanilah aku Tuhan anak Daud. Itu sebabnya dia sebutkan itu. Dan rupa-rupanya Daud ini ya kita tahu dia cukup hebat dalam zaman pemerintahannya. Dan semua daerah Tirus Sidon Yahudi pada waktu itu, nenek moyang mereka cukup akrab dalam pemerintahan Daud. Dan kita melihat selanjutnya ada dua pernyataan Yesus dalam teks yang cukup kasar untuk sebuah perempuan. Ada dua ya, dikatakan apa? Masuk lagi ya? Iya, saya itu terlalu tinggi saya dibanding. Ya. Dikatakan ayat yang keberapa tadi itu? Ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan ayat 27 yang perkataan yang kasih kedua, Yesus bilang apa? Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Pengertian yang pertama yang dikatakan Yesus adalah bahwa kerajaan Allah semula sebenarnya hendak ditegakkan dari bangsa Yahudi, dari Israel. Karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Itu artinya itu. Sebenarnya keselamatan itu eklesia keluar dari bangsa itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenyataannya bagaimana perjalanan bangsa Israel melihat mukjizat bersyukur, tidak melihat mukjizat bersungut-sungut. Setelah bersungut-sungut melakukan dosa dan kembali dihukum Tuhan, kembali juga bertobat. Tetapi sesungguhnya misi Tuhan yang pertama menjadikan bangsa Israel menjadi contoh dan kerajaan Allah ditegakkan dari sana. Itu sebabnya firman Allah juga ada yang berkata, barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Kenapa? Karena memang bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Dan Alkitab menulis itu. Amin. Dikatakan di Ibrani berapa itu? Imamat yang rajani, umat pilihanku. Itu firman Tuhan bagi bangsa Israel. Dan pengertian yang kedua, sebenarnya Yesus sedang menguji iman perempuan Kanaan itu. Sedang menguji, apakah dia menyerah, apakah dia hensak, apakah dia mundur, apakah dia berbalik dan meninggalkan Yesus. Ketika Yesus bilang, saya hanya memberitakan firman kepada bangsa Israel, saya hanya memberitakan firman kepada domba-domba yang hilang dari bangsa ini. Tetapi apa sikap, apa respon dari perempuan itu? Dia menyembah dan sujud kepada Yesus. Menyerah atau tidak dia? Enggak. Hensak enggak? Enggak. Jangan pernah
menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Kemudian Yesus memakai kata anjing yang cukup kasar. Sebenarnya kenapa sih kasar ya? Kalau di rumah-rumah, hai gajah, nggak marah, iya kan? Dasar gajah lo, nggak marah. Tapi kalau coba kita bilang, dasar babi lo, dasar anjing lo, kenapa marah? Padahal sama binatang. Saya kadang bingung sama anak saya atau sama istri saya, ketika bilang anjing, wah dusun mama dusun, kata si jual, bilang anjing gitu ya. Terus waktu bilang, yuk mau makan babi atau makan, dusun mama bilang babi gitu. Coba kita ganti gajah yuk gitu, nggak ada kata dusun. Atau ganti ayam gitu ya. Tapi kenapa anjing sama apa itu? Sama babi? Kita dapat pengertiannya di sini. Karena anjing itu identik dengan binatang yang najis, ya, dan rendah. Najis dan rendah. Nah, bangsa Yahudi menganggap Kanaan, orang-orang Kanaan itu adalah rendah di bawah mereka. Itu sebabnya Yesus sedang mengangkat isu konflik antara Kanaan dengan Yahudi pada waktu itu kepada perempuan di Kanaan ini. Apakah dia mundur atau tidak? Dia sedang menguji. Karena kita tahu bangsa Israel dengan Kanaan itu selalu musuh bubuyutan. Dan dia mengangkat isu itu kepada perempuan Kanaan. Tidak pantas. Tidak pantas dikatakan apa? Ayat 27 ya, 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tapi dikatakan perempuan itu apa? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dalam bahasa aslinya bukan anjing liar yang dimaksud di sini, anjing peliharaan. Ya, anjing peliharaan kan kalau kita nggak mungkin kasih satu pot ayam loh, langsung ke dia lah. Kecuali mungkin Joko Chandra ya, yang kaya sekali diberikan satu bebek Peking buat anjingnya, ya kan? Kalau kita, saya punya anjing atau saya punya bebek sekarang, selalu sisa-sisa makanan yang bisa jual, ya itu saya kasihkan. Nggak mungkin langsung yang baik itu kan. Jadi demikian juga pengertiannya itu. Anjing peliharaan yang dimaksud, bukan anjing liar. Ya dong, sampai punya anjing di sini. Pasti dong yang sisa-sisa kita kasih tulang ya kan. Bukan namburunya dikasih, tulangnya yang dikasih kan. Kalau anjing peliharaan yang memang murni enggak. Maksudnya anjing kampung. Kalau anjing kampung kan makanannya tulang. Beda dengan anjing yang kecil yang dibelikan di apa itu ada makanan spesial, itu bukan. Maksudnya anjing kampung, anjing peliharaan yang kampung lah, yang bisa di-RW-kan. Ya, di-RW-kan. Nah, karena bangsa Yahudi menganggap Kanaan itu rendah dan menajiskan mereka, itu sebabnya isu itu diangkat Yesus. Apakah perempuan itu menyerah atau tidak? Amin. Dan dikatakan ayat 28 apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Dengan dua perkataan yang kasar, masa lalu yang diangkat oleh Yesus kepada perempuan itu tidak membuat dia mundur tentang kuasa Yesus, tetapi dia justru mendekat dan menyembah. Apa yang terjadi, mukjizat terjadi kepada perempuan itu. Relevansinya dalam hidup kita. Yang pertama dalam konteks misi. Berapa kali Bapak Ibu Saudara dianiaya ketika memberitakan firman Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengalami penolakan?
Berapa kali Bapak Ibu Saudara disesat ketika memberitakan Injil? Teladan kita, patron kita adalah Yesus Kristus. Amin. Ketika dia melakukan misi, ketika dia melakukan penginjilan, apa yang diterima oleh Yesus? Penolakan, aniaya, disesat. Tapi apakah Yesus mundur melakukan misi keselamatan itu? Tidak. Dia kerjakan sampai di kayu salib dia mati. Dia tidak menyerah. Hanya dia berkata, kalau bisa Tuhan cawan ini berlalu. Kalau bisa, itu bicara dari sisi kemanusiaan dia yang begitu berat derita itu. Tapi dia bukan menyerah. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Hal yang sama. Bahkan kalau kita baca akhir hidup mereka, semua murid-murid mati martir. Amin. Semua mati martir. Sadis. Ada yang mati di sana terbalik, ada yang diseret kuda, tangannya diikat, dan yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami penganiayaan, penolakan, dan disesat? Jangan pernah menyerah. Yesus melakukan pelayanan misi hanya 3,5 tahun. Tapi dampaknya lihat, seluruh dunia, hampir setengah penduduk dunia sekarang sudah mendengar yang namanya nama Yesus. Amin. Setengah, tinggal setengah lagi. Tugas orang-orang percaya. Tapi lihat, hanya dalam 3,5 tahun. Luar biasa. Jangan menyerah dalam konteks pengalaman hidup kita. Amin. Berapa lama Bapak Ibu berdoa, belum kunjung juga jawabannya. Berapa lama Bapak Ibu belum pernah mengalami mujizat Tuhan? Berapa lama Bapak Ibu menderita terus dalam penyakit? Never give up. Amin. Jangan menyerah. Seringkali orang berkata demikian, bertekun di dalam iman yang benar. Apa sih artinya bertekun dalam iman yang benar? Artinya adalah bahwa percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika dalam kesulitan yang besar dan tampaknya bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Itu yang disebut dengan ujian iman. Atau ada berkata bertekunlah di dalam iman. Suatu waktu kairosnya Tuhan yang terbaik, amin, jika datang kepada kita, indah sekali, indah sekali. Hidup kekristenan Bapak Ibu Saudara bukan teori, amin, tetapi hidup kekristenan itu adalah nyata, real, bukan omong kosong. Sekalipun memang dia roh adanya, tetapi kita bisa rasakan. Saya dengan istri Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kami ke Brebes, apa? Semua hilang. Semua hilang. Saya di Brebes menderita hampir setengah tahun lebih. Saya jual kacang tanah pakai baju Suzuki, sales Suzuki itu kan, nggak ada yang terima. Ditolak, enggak. Terus saya bilang sama istri, apa yang kita kerjakan di sini? Wah, mulai bergumul, mulai berdoa. Saya bilang, Pak, ini nggak ada lagi uang. Ya udah tempe aja iris kecil-kecil, kasih kecap. Itu yang kami makan di Brebes. Makan itu. Tapi indahnya, roh saya hidup di sana. Saya punya waktu banyak berdoa kepada Tuhan dan dalam hadirat Tuhan. Saya main gitar, yang tidak bisa main gitar jadi bisa main gitar, walaupun kalangan sendiri. Iya kan? Kalau didengar pemain musik jauh dari kenyataan, tapi bisa. 1 minggu saya pengalaman di dalam roh, tiba-tiba ada yang transfer. Istri saya gemetar tangannya. Pak Arif, ATM saya letakin di dompet gitu kan. Saya lempar gini di lantai dan ATM keluar. Terus istri saya hatinya tergerak. Ambil ATM saya, dia pergi ke pasar di Brebes. Istri itu beda ya dengan laki-laki ya. Feelingnya kuat loh. Tapi khusus transferan.
Jadi kalau ada transfer ini kan tahu ya. Saya pernah bohong, wah bapak ini bohong katanya, ada ini katanya gitu. Nah yang mengaku filmnya kuat tentang itu, tapi yang lain mau enggak. Ya kuat dia pergi. Ya istri-istri sini feelingnya kuat tentang itu ya. Dia lihat gemetar tangannya. Biaya kami dari Jakarta ke Brebes segitu besarnya dikembalikan dan tidak tahu orangnya sampai sekarang. Luar biasa kan Tuhan? Luar biasa. Bolehkah hidup beriman? Boleh. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Apapun kondisi kita saat ini, apapun problema yang Bapak Ibu alami, kesulitan apapun yang Bapak alami, penderitaan apapun, sakit penyakit yang kita kunjung sembuh, percayalah ketika kairosnya Tuhan datang, semua akan indah. Amin. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini yang Tuhan maksud. Dan saya bisa begitu sekarang. Saya bisa katakan bahwa Serang adalah kota Bethlehem bagi saya, kota roti. Kalau di Brebes si Naomi pahit, ya, saya pulang dan hati saya bicara begini, mengapa kamu tinggalkan kota Serang yang kota roti itu kan? Saya berdoa di Ungaran, Tuhan tolong saya mau kemana ini? Dia pergi pulang, saya beberapa hari, oh ini kota roti bagi saya. Sekarang sudah sedikit mapan. Amin. Ada bisnis lele, luar biasa. Amin. Dengar nih, Insinyur Rahmat Manulang kemarin Jum seminar, hamba Tuhan, orang percaya harus kreatif dan inovatif zaman sekarang. Karena bangsa ini sedang mengalami resesi dan gereja tidak bisa berharap banyak dengan jemaat karena sama ekonomi yang digoncang. Dan hamba Tuhan sekarang katanya harus memikirkan 3 hal. Yang pertama, perikanan, perkebunan, pertanian. Dan saya mendapat 3-tiganya. Sebelum Pak Insinyur Rahmat Manulang menjelaskan itu, saya sudah ada lele, saya sudah ada bebek peternakan, saya sudah ada perkebunan pepaya, terong, cabai. Saya sudah ada bengkel. Luar biasa. Puji Tuhan, amin. Gembala sidang, aktivis gereja harus inovatif dan kreatif sekarang. Manfaatkan lahan yang kosong. Kalau bisa ambil tanah tetangga, taruh di tanah di pot kita. Bukan mencuri tapi ambil, bikin di pot. Kalau tidak ada pekarangan, itu resesi sedang besar-besaran. Mereka sekarang hamba-hamba Tuhan yang besar sedang bergerak. Di Bogor mereka sekarang tanam apa itu namanya, warna ungu itu loh yang pengganti nasi, talas ungu. Kemudian pengganti gandum, sorghum, sordam apa tuh? Ada pengganti gandum, pengganti padi seperti gandum. Dan mereka bikin kolam lele besar-besaran. Aduh, luar biasa, besar sekali. Dan itu beberapa orang hamba Tuhan kumpulan dari organisasi di Bogor, di Bandung, di Jogja, dan di Kupang sekarang. Luar biasa, amin. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah menyerah. Allah bisa memberkati kita dari apa yang kita lakukan. Jangan salah. Kalau Bapak Ibu hanya tidur, ya apa yang mau Tuhan urapi? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Tapi ketika kita melangkah, ini Tuhan lahan saya, itu yang diberkati Tuhan. Amin. Itu artinya jangan menyerah. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini, yang mendorong iman kami supaya kami mengkoneksikan iman kami kepada pemilik, yaitu Yesus Kristus, supaya iman kami hidup dan kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami menghitung hari-hari kami Tuhan, supaya kami bisa bijaksana. Dan ketika kami bijaksana, kami tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu menjadi firman yang hidup,
yang mengiang-iang di telinga dan hati kami setiap saat. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan dengan aman ketika menghadapi kehidupan ini. Mohon maaf, HP-nya, laptopnya sepertinya rusak dan Bapak Ibu sudah harus bisa berusaha menghafal. Refnya mengatakan bahwa janjimu seperti fajar pagi hari, tapi sebagai pernyataan iman kita pagi hari ini, saya mau ganti Bapak Ibu Saudara, janjiku, jangan janjinya Tuhan terus. Harusnya Bapak Ibu Saudara juga berjanji sama Tuhan seperti fajar pagi hari. Jangan Tuhan saja yang berjanji kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti ketika Bapak Ibu Saudara naikkan ujian refnya saja, janjiku katakan, Bapak Ibu Saudara yang berjanji kepada Bapak Ibu, kepada Tuhan. Ya, ketika menghadapi kehidupan ini, jangan aneh. Ketika menghadapi kehidupan,
pagi hari ini Bapak Ibu Saudara diberikan kekuatan supaya jangan menyerah. Apapun persoalannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulannya, tetapi biarlah janji kita paling tidak mirip seperti Tuhan berjanji kepada kita. Tetapi kasih kita paling tidak mirip sedikit seperti kasih Tuhan kepada kita. Saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bukan hanya dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dengan status WhatsApp saja, tapi Dia bisa membedah pikiran Bapak Ibu Saudara sampai ke dalam hati yang paling dalam, pikiran yang paling dalam. Dia tahu kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu Saudara terima. Sebagai pernyataan iman pagi hari ini, saya mau Bapak Ibu Saudara berpikir dengan logika. Sungguhkah janji Bapak Ibu Saudara seperti fajar? Apakah hanya janji Tuhan saja yang seperti fajar pagi hari dan Bapak Ibu Saudara hanya berjanji saja dan tidak pernah melakukan? Apakah Tuhan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara? Atau jangan-jangan karena seperti suasana seperti ini, ya situasi tidak memungkinkan, mumpung lagi corona, nggak usah ke gereja, bisa online, tidak masalah. Tapi pernahkah Tuhan melupakan janjinya? Tapi pernahkah Tuhan melepaskan tanggung jawabnya? Enggak. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari ini khususnya belajar tentang jangan menyerah, lakukan yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara, mengerjakan tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga, mengerjakan tugas dan tanggung jawab di kantor, di tempat Bapak Ibu Saudara berusaha. Talenta-talenta yang sudah Tuhan tambahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada yang 2, ada yang 3. Dia gak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan, mari mengucap syukur buat pagi hari ini. Mari kalau Bapak Ibu Saudara mau bermazmur bagi Tuhan, mari silakan keluarkan suaramu. Mari naikkan doamu pada pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur, bukan hanya keluhan saja yang Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun itu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih buat suami, buat istri, buat keluarga, buat anak-anak kami. Terima kasih buat pekerjaan yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami sebagai tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Terima kasih buat sakit penyakit yang Tuhan mungkin berikan kepada kami, sehingga kami harus menikmatinya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesulitan-kesulitan yang sudah Tuhan percayakan kami untuk bisa nikmatinya, sehingga kami bisa naik kelas. Banyak hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami, tetapi yang mau berdoa pagi hari ini, mengucap syukur untuk apapun yang kami terima. Dengan kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tahu kami tidak akan seperti Ayub yang susah payah. Kami tahu pasti Tuhan akan menolong kami. Kalaupun kami seperti Ayub, Tuhan pasti akan mengangkat kami lebih lagi dari sebelumnya. Tuhan, kesulitan apapun yang terjadi dalam pikiran kami, dalam situasi yang mendesak kami, hamba mau berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kami semua kekuatan. Biarlah hikmat-Mu yang akan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga hanya hal-hal baik yang kami sampaikan, hanya pikiran-pikiran baik yang kami pikirkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mencelakakan hidup kami. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengelabui pikiran hidup kami, Tuhan.
Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar memberikan kekuatan bagi kami untuk mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bahwa iya, kami tidak akan pernah menyerah, karena iman percaya yang sudah kami kerjakan, keselamatan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah kiranya pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan kami bisa kerjakan dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami. Biarlah kasih-Mu dilimpahkan bagi kami. Dan hidup kami jadi berkat buat sekeliling kami. Hidup kami jadi berkat buat keluarga kami. Dan pujilah Tuhan, Engkau selama-lamanya kami akhiri ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah. Damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami dengan limpahan syukur. Pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari adakan pikiran kita untuk terima berkat dan bawa pulang dan kerjakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa,